Kalau misalnya kita merujuk pada Quran, itu seolah-olah orang Kristen tuh menyembah Bunda Maria gitu. Orang Kristen. Nah udah gitu juga soal pemahaman kita terhadap Injil. Dan baru setelah dewasa aku baru menyadari kayaknya beberapa hal ini itu miskonsepsi gitu. Karena konsep Trinitas yang orang Islam bayangkan tidak begitu kerangka teologisnya di orang Kristen gitu. Kita kan mikirnya 3 Tuhan. Nah, aku nggak bisa berbicara panjang lebar tentang teologi kekristenan ya. Tapi sebenarnya Trinitas itu bukan berarti Tuhannya 3 gitu. Iya. Melainkan ya Tuhannya tetap satu gitu. Mereka punya defense-nya sendiri ya secara teologis yang tidak bisa aku artikulasikan gitu, tapi yang jelas bukan 3 Tuhan seperti yang orang Islam pahami, katanya begitu. Aku juga tidak memahami berusaha memahami kerangka Trinitas mereka gitu. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja ya, dan terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Video kali ini kita akan menonton video cuplikan tanggapan seorang Kumaila tentang orang-orang yang sering membahas kekristenan dengan cara pandang mereka sendiri. Seorang Kumaila mengatakan aturannya mereka belajar tentang Tuhan orang Kristen atau Tritunggal menurut Alkitab orang Kristen itu sendiri. Untuk mengetahui video selengkapnya, langsung kita simak cuplikan berikut ini. Secara kronologis kan memang Kristen itu lebih dulu beberapa abad sebelum Islam ya. Jadi di dalam literatur kekristenan itu tidak membahas tentang Islam, tapi di teks suci keislaman di Quran, di kitab suci itu ada bahas tentang kekristenan gitu. Dan sebagaimana Muslim pada umumnya, sumber pertama kita belajar tentang Kristen tuh dari Quran. Ada bahas tentang misalnya Tuhan yang 3 gitu, Trinitasnya Kristen. Ada bahas juga tentang Tuhan. Jadi kayak Tuhan tuh mempertanyakan Nabi Isa, emang kamu sama ibu menyebut kamu, diri kamu, maksudnya kamu itu ke Nabi Isa gitu, emang kamu sama ibu kamu itu mengangkat diri jadi Tuhan gitu, selain Allah, atau ya hal-hal kayak gitu yang dijawab nggak sama Nabi Isa? Enggak. Nah, Nabi Isa tuh dibilang dia manusia biasa, dia nabi. Jadi udah gitu juga soal Injil kali ya. Jadi kan kalau kita memahaminya, Quran itu adalah kalam ilahi yang diturunkan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi kita memahaminya Injil itu juga adalah kalam ilahi yang diturunkan Tuhan kepada Nabi Isa gitu. Tapi konsep kitab suci dalam kekristenan nggak gitu. Iya, memang ada penulisnya gitu. Nah, para rasul ya. Jadi ada ini, aku rasa yang menjadi highlight untuk mengenal Kristen ya bagi orang Islam tuh pertama soal konsep Trinitasnya, kemudian soal Ibu Maryam. Gimana ya? Kalau misalnya kita merujuk pada Quran, itu seolah-olah orang Kristen tuh menyembah Bunda Maria gitu. Orang Kristen. Nah udah gitu juga soal pemahaman kita terhadap Injil. Dan baru setelah dewasa aku baru menyadari kayaknya beberapa hal ini itu miskonsepsi gitu. Karena konsep Trinitas yang orang Islam bayangkan tidak begitu kerangka teologisnya di orang Kristen gitu. Kita kan mikirnya 3 Tuhan. Nah, aku nggak bisa berbicara panjang lebar tentang teologi kekristenan ya. Tapi sebenarnya Trinitas itu bukan berarti Tuhannya 3 gitu. Iya. Melainkan ya Tuhannya tetap satu gitu. Mereka punya defense-nya sendiri ya secara teologis yang tidak bisa aku artikulasikan gitu, tapi yang jelas bukan 3 Tuhan seperti yang orang Islam pahami, katanya begitu. Aku juga tidak berusaha memahami kerangka Trinitas mereka gitu. Tapi itu sudah banyak dibahas oleh lintas teolog ya, teolog Islam dan Kristen tentang Trinitas itu. Meskipun
kayaknya pada level netizen salah pahamnya masih itu aja, masih soal apakah Tuhan, apakah gini, masa Tuhan itu manusia, masa Tuhan itu dilahirkan, masa Tuhan bisa makan, masih kayak gitu perdebatannya gitu. Padahal kalau misalnya bagi orang Kristen ya itu nggak apa-apa, memang Tuhannya itu, aduh aku nggak bisa nih, aku Nggak tidak apa-apa, bisa jadi ini kayak aku kayak jadi apologet Kristen gitu. Tapi aku juga tidak memahami dan emang tidak tertarik juga gitu untuk memahami kerangka teologis secara apologetics gitu ya. Tapi mereka berbeda pendapat soal itu. Jadi apa yang Muslim pahami tentang Kristen itu kan bersumber dari Quran. Padahal harusnya kita kalau mau memahami kekristenan, sumbernya dari referensi kekristenan gitu. Nah, menurut aku sumber salah pahamnya tuh itu karena kita mengambil sumber-sumber keislaman gitu. Oke, saya mulai dari yang Al-Quran dulu. Coba tolong ceritakan nih. Kalau dalam Al-Quran sendiri, Kristen itu digambarkan sebagai apa? Sebagai sesat, orang yang mengambil Tuhan selain Allah gitu, yang Tuhannya 3. Tapi Anda bilang Tuhannya 3 itu ternyata beda dengan apa yang dipercaya oleh orang-orang Kristen. Iya, mungkin nanti kalau ada penonton yang orang Kristen bisa bantu jelasin gitu ya, maksudnya Trinitas itu gimana gitu. Nah, tapi di dalam Islam Trinitasnya itu apa? Ya itu ada Tuhan, ya jadi kayak Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, sama Tuhan Anak gitu lah. Nah, masalahnya adalah ini dari apa yang saya ketahui ya. Trinitasnya Kristen itu nggak ada Tuhan Ibu, kan ada yang Rohul Kudus, ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Kumaila bahwa Islam itu mengajarkan Kristen sebagai sebuah agama yang apa? Anda menyebut kata sesat tadi ya? Iya. Ya semacam sesat. Padahal yang dikritik itu bukan sesuatu yang diyakini oleh Kristen, jadi nggak valid dong. Itu juga masalah. Itu juga kalau Bang Ade ingat kita waktu kita ngomongin Yahudi, kan ada tuh suatu tuduhan di Quran yang bilangnya ini nih orang Yahudi nyembah Uzair gitu. Uzairun ibnullah, nyembah Uzair sebagai anak Allah. Ya faktanya orang Yahudi sekarang tidak menyembah Uzair sebagai anak Allah. Itu adalah sekte Yahudi minoritas yang sekarang udah punah gitu. Nah, orang Islam menurut Kumaila sebaiknya menafsirkan adanya kesalahan semacam itu bagaimana? Apakah itu artinya, kalau gitu selama ini ajaran Islam tentang Kristen itu salah? Kan gini ya, agama ini kan sudah berlangsung lama ya, sudah ribuan tahun gitu, sudah 1000-2000 tahun. Dan Quran itu kan terikat pada konteks dan tempatnya gitu. Kita nggak tahu yang dimaksud di dalam ayat itu apakah kekristenan secara menyeluruh gitu sepanjang masa yang mengikat dan absolut, atau memang mengarah pada sekte tertentu gitu, kayak ayat yang ngomongin tentang Yahudi yang menyembah Uzair gitu. Oke. Itu mungkin sebuah cara penjelasan yang lebih bisa menenteramkan orang-orang Islam ya. Artinya gini, buat para penonton yang barangkali masih bingung pembicaraan kita jalannya seperti apa. Jadi, tadi Kumaila mengatakan bahwa konsepsi Islam tentang Kristen yang dikatakan sebagai sebuah ajaran yang sesat, ya, itu sebetulnya adalah konsepsi yang merujuk kepada Kristen yang bukan seperti Kristen yang dipahami oleh orang-orang Kristen itu sendiri. Betul ya? Apa contohnya? Contohnya adalah karena di dalam ayat Al-Quran itu dikatakan bahwa apakah Nabi Isa itu menyatakan bahwa dirinya itu bersama ibunya, yaitu Bunda Maryam, itu adalah dua Tuhan di luar Tuhan yang asli. Gitu ya? Ditambah sih, bukan ditambah, di luar ya. Ditambah. Ditambah. Jadi ada 3, satu adalah Tuhan, kedua adalah Yesus, Isa, ketiga adalah Bunda Maryam. Ini dikatakan oleh Isa, enggak gitu, saya enggak bilang begitu. Ya, saya enggak mungkin ngomong begitu, kata Isa. Ini ada ayatnya di dalam Quran. Maryam bukan.
ayat surat Maryam bukan? Sepertinya Al-Maidah atau Oh, Al-Maidah ya. Oh, Surat Al-Maidah. Ya, betul. Ya, jadi ada tuh ayat itu. Tapi kemudian Kumaila bilang, Kristen tuh tidak pernah memandang 3 Tuhan itu adalah Tuhan, Yesus, Maryam. Di Kristen yang ada sekarang nggak begitu kan? Tanya aja ke orang-orang Kristen lah. Kalau penonton orang Kristen langsung aja jawab iya atau enggak gitu. Kalau saya sih saya tanya sama di kantor kami kan ada orang Kristen ya. 1 orang. Dan dia bilang iya. Allah Bapa, Yesus dan Rohul Kudus kata dia. Jadi bukan Maryam ya. Nah, sekarang artinya saya tadi tanya sama Kumaila, kok Islam salah sih? Kok Al-Quran menggambarkan Trinitas itu dengan cara yang berbeda dari apa yang diyakini oleh orang-orang Kristen itu sendiri, gitu kan? Nah, Kumaila menjelaskannya adalah mungkin ayat itu turun untuk merespons terhadap salah satu sekte. Iya, sekte atau kelompok atau orang kelompok orang tertentu yang kita nggak bisa konfirmasi gitu. Oke, dalam Kristen bisa aja gitu ya, kira-kira kan gitu. Dalam Kristen bisa aja ada kelompok atau sekte atau aliran yang memang percaya itu adalah Tuhan Bapa, Yesus, dan Bunda Maryam. Yang dikomentari di surat Al-Maidah yang tadi disebut itu adalah Kristen yang itu. Bisa jadi. Bukan Kristen secara keseluruhan, bisa jadi. Tapi itu memang lazim ya dilakukan di dalam Quran. Jadi sebuah ayat itu turun hanya untuk merujuk pada sebuah kasus spesifik yang nggak bisa digeneralisasi kepada kasus-kasus lainnya. Begitu? Iya. Dan begitu juga kesalahpahaman tentang Injil misalnya. Jadi kan kalau menurut Al-Quran ada, ini biasanya para mufasir menafsirkannya bahwa ini lagi ngomongin orang Kristen, bahwa ada orang yang menulis-nulis sendiri kitabnya terus bilang hadza min indillah gitu, ini dari Tuhan gitu. Terus mereka diubah-ubah aja sesuka hati. Nah, itu juga kan biasanya tuduhan orang Islam ke orang Kristen. Tapi kan ternyata cara mereka yang ditulis-tulis sendiri itu. Iya, tapi kan ternyata memang cara penulisan kitab suci dalam tradisi Islam dan Kristen itu memang berbeda. Mereka, misalnya mereka punya catatan-catatan, terus mereka kompilasi, dan yang namanya penggubahan bahasa itu biasa, atau revisi karena perubahan linguistik itu juga biasa gitu. Nah, itu kan tidak ada dalam tradisi Islam. Dalam tradisi Islam, Al-Quran tidak boleh berubah meskipun orang Arab yang native itu sudah tidak bisa memahami Quran sepenuhnya secara literal gitu, meskipun itu udah jadi bahasa yang relatif kuno, teksnya nggak boleh diubah. Kalau misalnya tradisinya dalam Islam kan begitu. Ya. Sementara Kristen nggak pernah begitu. Iya, Kristen ada revisi-revisi kayaknya nggak masalah. Mereka punya versi-versi sendiri, itu nggak masalah gitu. Dan itu bukannya secara sembarangan ya, maksudnya ada lembaga-lembaganya gitu, ada level verifikasinya yang aku juga nggak ngerti apa, tapi begitu, maksudnya mereka kan terlembaga ya, Kristen itu kan terlembaga. Kayaknya secara organisasi gitu, secara institusi Kristen tuh lebih terlembaga daripada Islam. Nah, sekarang kita kembali ke Kristen dan Islam dulu. Ajaran Kristen sebagaimana dikonsepsikan dalam Al-Quran. Ya. Saya yakin nggak cuma tentang itu saja kan yang pernah dibicarakan oleh Al-Quran mengenai Kristen. Ya nggak? Ada berulang kali muncul kata Nasrani atau Kristen di sepanjang Al-Quran kan. Nah, saya mau tanya, umumnya ketika Nasrani itu muncul di dalam Al-Quran, itu dalam konteks dikritik atau justru dianggap sebagai mereka adalah orang-orang baik atau apa? Biasanya sih dalam rangka framing orang kafir sih. Pokoknya Yahudi dan Nasrani itu ya orang di luar Islam. Tapi ada juga yang katanya Yahudi dan Nasrani nanti mereka bisa masuk surga juga. Tapi ada juga ayat-ayat yang mengisyaratkan kalau misalnya orang Yahudi dan Nasrani itu ya akan masuk neraka gitu. Memang Kristen itu digambarkan sebagai musuh atau apa gitu?
ada saatnya digambarkan sebagai musuh, ada saatnya digambarkan sebagai ally. Tapi ada juga digambarkan ally itu sekutu ya. Sekutu. Ada juga yang digambarkan sebagai digambarkan perselisihannya orang Yahudi dan Kristen gitu. Orang Yahudi dan Kristen juga punya perselisihannya sendiri gitu. Apa kesimpulan yang bisa kita tarik bahwa dalam satu kitab yang sama, kitab suci yang sama, ada bagian di mana digambarkan bahwa dia itu ally. Di bagian lainnya digambarkan sebagai musuh. Saya ingat sekali yang kasus Ahok dulu kan. Al-Maidah berapa itu ya? 50 something. Itu kan dia bilang, dan ayat itu jadi sangat terkenal karena dikatakan janganlah. Jangan ambil orang Yahudi atau Nasrani sebagai wali gitu, sebagai aulia. Aulia ya. Betapapun aulia itu nanti kemudian artinya ada macam-macam kan. Ada yang bilang pemimpin, pelindung, sahabat dan segala macam. Tapi bahkan kalau kita pakai sahabat gitu kan. Jadi bayangkan, nggak boleh bersahabat dengan orang Nasrani kan? Kesimpulannya kan begitu. Jangankan pemimpin, sahabat aja nggak boleh. Yang secara literalnya begitu. Sekutu aja nggak boleh. Tapi saya ingat juga dong, ada kan ayat-ayat yang bilang bahwa orang-orang Nasrani itu ada orang-orang yang percaya pada Tuhan, orang-orang yang semacam mendapat berkat lah dari Tuhan. Iya, kalau misalnya berbuat baik atau beriman pada Allah juga masuk surga, atau bahkan disebut juga masuk surga ya? Atau mereka mengikuti jalurnya Nabi Ibrahim gitu. Jadi maksudnya mereka orang beriman gitu. Mereka orang beriman, disebut secara spesifik. Nah ini dia. Jadi kadang-kadang kata kafir memang ditafsirkan, emang dalam konteks itu ditafsirkan Yahudi dan Nasrani. Tapi tafsir ya? Iya, tafsir. Kalau ada kata kafir, itu sebenarnya merujuk kepada Nasrani atau Yahudi. Iya, karena pada zaman Nabi yang kafir itu ya kalau nggak pagan Yahudi Nasrani gitu. Nah, udah gitu ada juga orang kafir dan Yahudi yang digambarkan bahwa mereka tuh beriman gitu. Dan makanya boleh bagi orang kafir yang beriman. Bukan salah berarti. Kafir itu ingkar. Kafir sama iman kan itu opposite ya. Berarti Yahudi dan Nasrani itu tidak dikategorikan sebagai kafir. Mereka masuk ke beriman. Ada juga yang begitu? Ada juga yang begitu. Dan itu makanya Muslim laki-laki doang sih tapi. Muslim laki-laki itu boleh menikahi ahlul kitab. Nah sebutannya ahlul kitab biasanya. Oke. Ahlul kitab itu maksudnya ahli Alkitab. Maksudnya ahlul Injil. Wal kitab Taurat gitu. Jadi orang Yahudi dan Nasrani. Mereka kan punya kitab suci mereka. Yang orang Islam percaya juga itu kan dari Allah gitu. Tapi kembali saya ulang. Jadi emang kontradiktif isinya. Jadi ini seperti pembicaraan kita sebelum ini. Di satu sisi dibilang mereka musuh, di satu sisi dibilang mereka itu adalah ahlul kitab yang mungkin akan masuk surga. Itu makanya kalau Bang Ade memperhatikan ceramah-ceramah para tokoh agama kita, ada tokoh-tokoh agama yang humanis gitu. Mereka menghadirkan ayat-ayat yang menghadirkan kemanusiaan dan kesetaraan yang gitu. Enggak kok, ini orang Kristen juga mendapatkan rahmat Islam gitu. Tapi kalau misalnya tokoh agama yang eksklusif gitu, yang biasanya lebih keras, mereka tinggal ngambil aja ayat-ayat yang membuat narasi permusuhan antara Islam dan Kristen gitu. Dan dua-dua itu tersedia. Dan dua-duanya itu tersedia. Dan ada studi kasusnya juga, maksudnya ada contoh sejarahnya juga gitu. Karena Muslim pernah ada konflik sama orang Kristen ya pernah. Pernah ada pernah hidup damai berdampingan sama orang Kristen juga pernah gitu. Tapi kenapa ya Kumaila, kita ingat karena Anda menyebut nih barusan konflik-konflik antara dua agama besar ini. Saya tentu aja harus langsung menyebut perang salib. Ya. Besar sekali kan, itu berabad-abad kalau nggak salah terjadinya perang tersebut. Tapi di Indonesia kembali tahun 2000-an awal itu di Ambon terjadi, di Poso terjadi, dan sampai sekarang ada semacam penolakan terhadap pendirian rumah ibadah Kristen. Iya, itu kayak banyak banget di mana-mana ya kasus itu. Itu pertanyaan saya. Menurut Anda itu kenapa? Sementara Anda bilang sebetulnya ada ayat-ayat yang bilang bahwa sebaliknya kan? Menurut keterbatasan pengamatanku sih dari
dari penceramah-penceramahnya ya. Maksudnya penceramah-penceramahnya yang memprovokasi. Yang Kenapa penceramah-penceramah itu memprovokasi menurut Anda? karena mereka ya, jadi gini, aku melihatnya tuh orang beragama tuh sebenarnya sedang projecting. Mereka mirroring ketakutan mereka atau harapan mereka. Saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya. Seorang Kumaila kita tahu adalah salah satu orang yang terkenal saat ini yang bukan hanya adil dalam memaparkan perkataannya. Dan seorang Kumaila saya rasa adalah salah satu penerus bangsa ini yang akan bisa mencerdaskan orang-orang bahkan keturunan berikutnya. Kita berharap dan berdoa banyak muncul seperti Kumaila ini. Saudara, bagaimana seorang Kumaila menjawab langsung sendiri bagaimana selama ini banyak dari polemikus-polemikus Muslim yang menuduh bahwa orang Kristen memiliki 3 Tuhan. Sekalipun apologet kekristenan telah memberitahu bahwa orang Kristen bukanlah memiliki 3 Tuhan, tetapi memiliki 1 Tuhan, tapi memiliki 3 pribadi. Artinya apa? Sama seperti kita manusia, kita memiliki perkataan, itu yang disebut dengan firman, kita memiliki tubuh, dan kita memiliki yang namanya roh. Roh saya itu adalah saya sendiri. Perkataan saya adalah saya sendiri. Dan bahkan tubuh saya adalah saya sendiri. Ya, begitu juga dengan Allah. Firman-Nya yang telah menjadi daging, yaitu Yesus, adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 berkata. Ya. Dan Roh Kudus itu adalah roh Allah itu sendiri. Sedangkan Allah Bapa, dia adalah sang sumber itu sendiri. Apakah orang Kristen memiliki 3 Tuhan? Tidak. Orang Kristen memiliki 1 Tuhan, tetapi memiliki 3 pribadi. Yang mana Allah Bapa sebagai sang sumber memiliki roh, yaitu Roh Kudus, dan memiliki firman, yaitu firman Tuhan, yang adalah Yesus itu sendiri. Nah, saudara, seorang Kumaila mengatakan aturannya mereka kalau belajar tentang Trinitas, Tuhan orang Kristen, mereka belajar menurut Alkitab. Nah, sering sekali banyak orang-orang belajar tentang kekristenan, tapi mereka belajar kepada ustadz-ustadz yang sudah mualaf. Nah, ini kan lucu. Mereka belajar kepada orang yang tidak mengimani kekristenan. Aturannya mereka belajar kepada Kristen yang mengimani Alkitab, yang mengimani Tuhan Yesus, yang mengimani Trinitas. Dan perlu kita pahami bahwa Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu adalah 1, bukan 3. Ya, banyak orang berpikir Trinitas ini begini. Allah Anak itu bukan Allah Bapa. Ya, itu pandangannya. Dan Allah Roh Kudus itu bukan Allah itu sendiri. Padahal ketiga-tiganya adalah Allah itu sendiri. Tapi ketiganya ini adalah 1. Seperti yang saya jelaskan tadi. Karena bagaimanapun manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah. Saya memiliki perkataan disebut firman, saya memiliki roh, dan saya memiliki tubuh. Apakah saya 3? Tidak. Saya tetap 1. Tapi memiliki roh, memiliki perkataan yaitu firman, dan memiliki tubuh. Nah, teman-teman, kiranya apa yang disampaikan oleh seorang Kumaila ini boleh mencerdaskan kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang tidak mau belajar, ya. Kita harus mau belajar, apapun agama kita, apapun suku dan ras kita. Kiranya video ini mencerdaskan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.